Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, nomor induk mahasiswa 20.11082. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ujian yang bermata kuliah mediasi peradilan agama yang diuji oleh Bapak Hafizul Adi MH. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak yang menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun jenis perkara yang dimediasikan tersebut, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Semua sengketa perdata yang diajukan pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diutamakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Semua itu tertuang dalam pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008. Tahap-tahap proses mediasi dalam waktu yang paling lama itu adalah 5 hari kerja. Setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu 5 hari kerja, para pihak itu gagal memilih mediator masing-masing. Pihak dapat menyerahkan resum tersebut kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama itu 40 hari kerja, sejak mediator yang dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama itu 14 hari kerja, berakhir masa 40 hari kerja. Jika diperlukan dan atas kesepakatan pihak, mediasi dapat dilakukan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi yang tertuang dalam pasal 13 Perma nomor 1 tahun 2008. Kewenangan mediator. Mediator itu berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati atau telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan tersebut, sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim memeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. Semua itu tertuang dalam pasal 13 Perma nomor 1 tahun 2008. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Pasal itu tertuang dalam pasal 14 Perma nomor 1 tahun 2008. Wajib para hakim itu ketika mulai sidang harus ada upaya mediasi. Jika mediasi menghasilkan
kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Kemudian, sebelum para pihak menandatangani kesepakatan tersebut, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan regulasi, atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikat tidak baik. Itu tidak boleh dalam mediator tersebut. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Kemudian, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian. Akte perdamaian itu adalah sama dengan putusan hakim. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan akan perkara telah selesai. Semua itu tertuang dalam pasal 17 Perma nomor 1 tahun 2008. Tugas-tugas mediator. Tugas-tugas mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam mediasi. Apabila dianggap perlu mediator melakukan kaukus, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Semua itu tertuang dalam pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Jika setelah batas waktu maksimal 40 hari kerja, para pihak itu tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15 Perma nomor 1 tahun 2008 ini, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim segera setelah menerima pemberitahuan tersebut. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Kemudian, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum mengucapkan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana yang dimaksud di atas berlangsung paling lama itu 14 hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan untuk berdamai kepada hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. Itu tertuang dalam pasal 18 Perma nomor 1 tahun 2008. Kemudian, sekarang itu membahas mengenai tempat penyelenggaraan mediasi. Mediasi ini dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, yaitu disebut mediasi litigas, atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak yang disebut not litigasi di luar pengadilan agama. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggar mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya atau gratis tertuang dalam pasal 20 Perma nomor 1 tahun 2008. Para pihak dengan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akte perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Hakim dihadapkan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akte perdamaian apabila kesepakatan perdamaian itu memenuhi syarat-syaratnya itu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai kehendak
para pihak tidak bertentangan dengan hukum. Yang pertama sesuai kehendak para pihak, yang kedua tidak bertentangan dengan hukum, yang ketiga itu tidak merugikan pihak ketiga, yang keempat dapat dieksekusi, yang kelima dengan itikat baik. Semua itu tertuang dalam pasal 23 Permen nomor 1 tahun 2008. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dalam mempresentasikan mediasi peradilan agama tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.